Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa sampai malam hari ini di bulan Rajab Al-Asab kita masih dipertemukan Allah dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga sahabat diikut sekalian, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, di pekan yang lalu kita telah membahas satu hadis tentang indikator baik atau bagusnya seorang muslim itu dilihat dari al-ishtighalu bima yufid, artinya menyibukkan diri dengan perkara yang penting. Maka perkara yang penting itu kita sudah pelajari, apapun yang kelak di akhirat itu akan menyelamatkan kita, maka itu perkara yang penting. Maka kemudian yang kedua, penting atau tak penting itu terkadang dilihat pada aspek sudut pandang manusia. Ada sekelompok orang menganggap bahwa hal ini penting, bagi yang lain tak penting. Ada orang menganggap misalnya bahwa harga dirinya itu amat sangat penting sampai dia rela mengorbankan nyawa. Ada norma-norma hukum yang dilanggar atau adat yang dilanggar, kemudian saking untuk menyelamatkan mukanya dari rasa malu, maka bahkan dia rela untuk mengorbankan dirinya, nyawanya. Bahkan ada duel, ada siri, istilah orang Bugis ada seperti itu. Tarung sarung, hanya misalnya dia dituduh ini dan itu, dia tak terima, maka tarung sarung pakai badik betul-betul. Jadi tarung betul siapa yang meninggal, tidak boleh salah satunya kemudian mereka saling tuntut di kemudian hari. Nah, berarti bahwa ternyata yang penting atau tak penting itu ada yang sifatnya relatif, tapi ada yang sifatnya mutlak. Yang relatif itu adalah apapun yang dianggap oleh manusia, sebagian manusia atau bahkan seluruh manusia, itu perkara yang penting. Tetapi yang mutlak itu adalah kelak ketika di akhirat hal tersebut mampu menyelamatkan kita di pengadilan Allah. Dengan asbab itu kemudian Allah ridha, rela, rahmat kepada kita sampai kita dimasukkan ke surga, maka itu perkara yang penting. Maka kita sudah membahas bahwa kapan perkara tersebut menjadi betul-betul penting dan kita tahu kepentingannya kelak ketika kita sudah menutup mata kita, sudah berpisah ruh dengan jasad kita, ketika sudah masuk ke liang lahat, datang malaikat munkar nakir, di situ ketahuan berapa hal yang kita lakukan yang penting maupun yang tak penting. Maka ada orang menganggap bahwa jabatan itu sangat penting, bahkan dia menghalalkan segala cara. Yang kemudian ketika ternyata di akhirat, bukan di akhirat, bahkan ketika datang malaikat munkar nakir tak bertanya apa pekerjaanmu. Munkar nakir tak bertanya berapa lama kau bekerja. Tapi yang pertama, siapa Tuhan? Nah, di situ baru sadar bahwa yang penting tak penting itu ketahuan setelah kita sudah menjadi seorang mayit atau jenazah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk tahu orang ini Islam KTP atau tidak. Untuk tahu nih orang ini bagus atau tidak Islamnya,
Tak usahlah kita lihat portofolionya, kita melihat biografinya apa. Cukup lihat bagaimana apa yang dia kerjakan sehari-hari, ketahuan bahwa sudut pandangnya tentang kehidupan itu bagaimana. Kalau dia banyak membuang waktunya, membuang masanya dengan percuma, dia melakukan hal-hal yang hanya melenakan dirinya, ketahuan bahwa Islamnya harus banyak diperbaiki lagi. Tapi kalau dia sibuk untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki aib-aibnya, memperbaiki ibadahnya, ini orang yang Islamnya bagus. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah selesaikan. Sekarang biiznillah kita akan masuk hadis berikutnya, hadis ke-13. Hadis ke-13 hadis yang pendek, tapi belajarnya kita butuh seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hamzah Sayyidina Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridainya. Beliau adalah khadimnya, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga sampai dia mencapai satu derajat, yuhibba li akhihi, dia mau mencintai, dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu, hadis ini disinilah penting bahwa kalau kita belajar ini harus kita konfirmasikan kepada guru. La yu'minu itu bagi orang yang belajar bahasa menyatakan la yu'minu itu tidak beriman. Maka kalau ada orang serampangan bacobe lewat terjemahan, nyari lewat kamus, memaknakan hadis ini sangat bahaya. La yu'minu ahadukum itu artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian, sehingga dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, untuk temannya, untuk kerabatnya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, disinilah mengapa perlunya budaya belajar itu talaqi. Belajar itu belajar secara sorogan, kita belajar tatap muka, ada murid, ada guru. Supaya ada hal-hal yang menurut pemahaman kita itu ternyata tak sesuai dengan pemahaman kita. Contoh. Kalau baca hadis Sahih Bukhari Muslim, orang itu akan memaknakan dada itu kan yang ini, sadrun itu ini. Maka dia baca hadis terjemahan Bukhari dan Muslim, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir meletakkan tangan di atas dada. Langsung ujuk-ujuk dia melepaskan tangan dada itu seperti ini. Padahal dada dalam konteks hadis itu, dalam konteks fikih itu, ya adalah ada yang di atas ulu hati, ada di bawah ulu hati, ada bahkan dalam riwayat di bawah pusar, bahkan ada tidak sama sekali. Nah, berarti Bapak, mengapa itu tanda-tanda dia belajar tak pakai guru? Ataupun kalau dia pakai guru, gurunya tak berguru? Bisa dipastikan. Karena mengapa? Karena dia memaknakan dada sesuai dengan pemahaman Indonesia, dada itu seperti itu. Nah, ini. Ya maaf ya, itu terjadi sekarang. Padahal ulama kita sudah menjelaskan sadrun itu dalam konteks sholat itu ya di sini riwayatnya. Bagaimana cara megangnya di tangan seperti ini? Ini di sini, ini munculan ini di sini, tangan seperti ini, ada dalam riwayat seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, berarti mengapa kita belajar itu harus berguru? Ya seperti ini, supaya tidak memahami dada sebagaimana pemahaman kita bahwa dada itu ada yang di sini. Dipahami maksud saya ya? Jadi oleh karena itu baru sebagian kecil dalam Islam mengapa dikatakan oleh seorang ulama menyatakan man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa belajar tak pakai guru, maka gurunya adalah setan.
Artinya dia berguru dengan hawa nafsunya, berguru dengan pemahamannya, sementara dia tak paham dengan konteks Arab atau Islam. Sama dengan hadis ini, la yu'minu itu, kalau dia baru belajar bahasa Arab, dia mengartikan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Berarti tidak kati iman sama sekali. Padahal dikatakan ulama dalam ilmul ma'ani, dalam konteksnya qarinah-qarinah atau indikator-indikator hadis ini, tidak beriman tuh maksudnya apa? Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Bukan tak beriman. Artinya kalau tidak sempurna itu bukan berarti dia tak punya iman tapi tak memadai. Karena bahaya Pak, kalau sudah dimaknakan tak beriman berarti kita menuduh ini orang itu betul-betul ahli neraka. Yang menyebabkan orang berhak masuk surga itu kan iman dalam dirinya. Maka disitulah ngapo guru-guru kita, kiai kita, habaib, ajangan-ajangan kita, hati-hati cung, hati-hati muridku, hati-hati anakku, belajar tuh jangan dewek-dewekan. Karena kau akan salah paham. Munculnya faham isu atau faham bentuk terorisme itu berawal dari belajar tak pakai guru. Ataupun gurunya tak ada guru. Mengapa Bapak dan Ibu? Ini saya ceritakan mengapa bisa seperti itu. Berawal dari hadis bahwa kullu muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahwa dengan hadis kalau dia maknakan cuma belajar kullu itu pasti artinya setiap. Padahal dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika ada kullu di makna setiap, ada kullu di makna kebanyakan. Kalau setiap berarti tak ada peluang untuk tidak ada, pokoknya setiap ya setiap. Tapi kalau kebanyakan artinya ada kalonyo dak kate kan. Nah, Bapak dan Ibu mengacu pada ayat misalnya setiap sesuatu itu kami ciptakan daripada air. Maka apakah benar daripada air? Malaikat diciptakan dari air? Tidak, dari cahaya. Berarti tidak semua makhluk itu diciptakan daripada air misalnya. Ini menunjukkan bahwa ternyata kata kullu itu dalam bahasa Arab ada kullu bimakna kulliyah, kullu artinya setiap, kullu bimakna aghlabiyah artinya sebagian besar atau sebagian besar. Nah, serampanganlah mereka yang menerjemahkan kullu muhdatsatil umur bid'ah, setiap segala perkara itu yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat masuk neraka. Ujung-ujungnya ketika dia memahami ini, perkara yang diada-adakan atau sesuatu yang baru itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat masuk neraka, maka akan muncul pemahaman dalam dirinya, kalau ini masuk neraka, orang kafir masuk neraka, sementara kafir halal darahnya, berarti pelaku bid'ah halal darahnya. Ujung-ujungnya muncul gerakan orang bom syahid di Indonesia, bom bunuh diri. Menganggap bahwa setiap pelaku yang tak sesuai dengan cerita hadis Rasulullah, yang tidak ada pada masa Rasulullah, ini adalah orang yang halal darahnya. Satu. Yang kedua, dulu tahun 2000 sekian saya pernah baca tentang neoterorisme di era sekarang. Jadi betapa dalam cerita itu, ini cerita mantan pelaku jihadis itu, dia bercerita, dia buat buku, itu saya dapat hadiah buku itu, bagus sekali. Dia ingat ceritanya bahwa ketika dia dimasukkan ke grup tersebut, dibaik-baiki dulu. Ciri-ciri kelompok ini Pak, biasanya dia itu eksklusif. Dia tak galak gabung dengan orang banyak. Terus ketika nak ngaji itu dia cerita, ini pengalaman pribadinya. Ketika dia cerita, ketika dia sudah dekati, sudah banyak ini orang yang mendekati dia, gerakan ini, diajak ngaji. Ayo kita ngaji. Ini pengajian paling benar. Tetapi uniknya katanya ketika mau pengajian malam hari, mata saya ditutup. Mata saya ditutup, terus kami jalan kemana saya nggak tahu karena dalam posisi mata tertutup. Ketika mata tertutup sekitar 15 menit sampai setengah jam sampai di satu tempat. Sangat gelap rasanya itu, kemudian datang ustadznya. Oh, ustadznya itu mulai mencekoki bahwa kita ini muslim, bahwa pemerintah itu taghut,
Pancasila itu tauhid, mereka adalah musuh Islam, mereka tak ada masa Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang kafir yang wajib dibunuh. Akhirnya seperti ini tercuci otaknya, muncullah orang-orang yang ngebom kepolisian, ngebom JW Marriott, ngebom di Bali segala macam. Nah Bapak dan Ibu, kita harus hati-hati dengan gerakan-gerakan seperti ini. Maka Rasulullah menyatakan, kenapa harus alaikum bisawadil a'zam? Kamu itu kalau mau melok belajar, meloklah belajar pada pemahaman orang banyak. Karena orang mayoritas ini tidak mungkin akan salah. Kalau salah mereka saling ingatkan satu sama lain. Jadi kalau sudah sempalan-sempalan itu kita harus sudah curiga Bapak. Ya ngapo belajar Islam harus eksklusif sama sekali. Harus menam-menam. Kemudian harus disembunyi-sembunyikan. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, pasti ada sesuatu yang lain dari yang lain biasanya kalau sudah seperti itu. Lah kalau kita ngaji seperti ini ditutup kan gara-gara nyamuk baik balik. Ditutup ini supaya dingin baik. Kalau ada pemerintah nak masuk, kita jelaskan Islam seperti apa. Tapi kalau sudah pengajian seperti ini, kenapa dia sembunyi-sembunyi? Ya dari awal dia sudah mencaci pemerintah. Maka pemerintah tauhid, pemerintah ini, pemerintah itu, segala macam. Nah, Bapak dan Ibu, inilah mengapa kita belajar Islam seperti itu. Sama dengan hadis yang tiap Jumat kita dengar atau kita sering bacakan kalau kita jadi Bilal. Kalau imam sudah berdiri tegak, maka jangan sampai kita ngobrol atau nyuruh orang lain diam. Kalau kita lakukan itu, fala jum'atalah, maka tiada Jumat baginya. Itu secara makna literally-nya seperti itu maknanya. Padahal maknanya itu, maka tidak sempurna pahala Jumatnya. Itu makna yang dijelaskan para ulama. Jadi berarti kita ini harus hati-hati dengan apa? Dengan penjelasan agama ini. Tidak baca agama ini kemudian kita pahami serampangan sesuai dengan pemahaman kita. Berarti Ustadz, tidak boleh ya Islam itu kecuali harus dari Ustadz. Lah iya harus begitu. Sebagaimana Anda tidak boleh masuk rumah sakit memberikan, oh kamu kusontek. Tidak baca mah itu hanya dengan berbekalkan, oh ini indikatornya ini, saya belajar berdasarkan Google ini, saya nyontek, mati orang. Kalau untuk urusan dunia saja kita menghormati asas profesionalisme, mengapa di agama kita mengatakan agama bebas diakses oleh siapa saja? Oh enggak bisa. Mengamal agama, iya mengamalkan agama, tapi memahami agama harus berdasarkan pemahaman dari guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mata rantai keilmuan itu nyambung, Pak. Itu bedanya Islam dengan agama lain. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah. Jadi la yu'minu itu dikatakan para ulama, la yu'minu itu tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kemudian selanjutnya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ketika dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa, ini ditafsirkan ulama, ini penjelasannya adalah apa? Tamasukul mujtama'il muslimi wal mahabbatu wal wuddu fihi. Bahwa umat Islam itu harus mengasaskan kehidupan kita sehari-hari berdasarkan kasih sayang, bukan berdasarkan curiga-curiga atau benci satu sama lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka kami sering mengingatkan di hari-hari sekarang ini, di hari-hari sekarang menjelang beberapa bulan ke depan, ditakutkan kita ini akan banyak kena penyakit hati. Satu, penyakit hati cinta berlebihan sampai cinta membabi buta. Yang kedua, benci berlebihan atau bahkan benci sama sekali tanpa kecuali. Bapak Ibu dimuliakan Allah, satu dari hal yang membuat kita tak bahagia itu adalah ketika hati kita dijangkiti penyakit fanatik buta atau kita benci membabi buta. Mengapa bisa seperti itu? Dikatakan dalam salah satu syair, orang kalau sudah cinta betul-betulan, maka dia segala yang dilakukan orang tersebut pasti baik, walaupun dia salah yang dicintanya.
Tapi kalau sudah benci-benci betulan, maka apapun yang dikerjakan orang yang ia benci, pasti salah itulah. Maka bagaimana kita sebagai muslim mukmin yang baik? Maka kita jaga hati kita berasaskan apa? Ya berasaskan cinta kasih karena Allah. Maka berarti kita lihat orang itu baiknya karena berdasarkan perbuatannya, buruknya kita benci karena perbuatan buruknya, bukan karena orangnya. Karena ketika kita membenci seseorang karena orangnya, maka yang muncul nanti kita akan membabi buta dalam menilai orang tersebut. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, beliau menyatakan wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Orang kalau sudah cinta nian pada seseorang, maka aib-aib orang pun itu menjadi sempurna. Kita lihat sekarang ini, nilai kebenaran itu sudah mulai banyak hilang gara-gara kita ini dengan paslon tertentu. Oh, kita fanatiknya. Sampai-sampai kesalahannya kita maafkan. Padahal kesalahannya krusial. Tetapi ketika kita tak memilih paslon tertentu, maka kita akan jahat-jahatkan. Bahkan kebaikan itu kita akan tutup mata. Islam tidak seperti itu. Ya kalau ada kebaikan, ya hargai kebaikannya. Karena Rasulullah menyatakan, "Man lam yushkurillah lam yashkurin nas." Bahwa siapa yang tak pandai terima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia belum pandai berterima kasih kepada Allah. Orang kalau ngelihat dihitung ini orang itu pandai bersyukur atau tidak kepada nikmat Allah, bagaimana apresiasinya kepada orang lain. Dinjuk ke banyu, dah terima kasih. Oh, mau kasih lah, diambil ke kawan dari sana ke sini. Ayo, mau kasih. Itu tak dari hati, basa-basi. Bahwa ketika kebaikan yang kita lakukan itu bisa dilakukan, berarti kita harus hargai kebaikan orang tersebut, apapun siapapun yang melakukannya. Nah, Bapak dan Ibu, supaya ketika kita milih ini Pak, Bu, betul-betul kita milih itu menjadi pemilih yang betul-betul dewasa. Dewasa atau makna, aku nak milih fulan bin fulan, bagus. Tapi gara-gara milih fulan bin fulan jelek-jelek ke yang lain, siapa yang rugi? Yang rugi kita. Ngapa kita rugi? Satu, kita sudah mengotori hati kita dengan kebencian. Dan kalau hati kita sudah kotor, Bapak dan Ibu, siap-siap tak bahagia. Hidup ini sempit. Ngapa? Buka TV, channel YouTube, jengok orang, oh paslon ini atau pendukungnya, langsung kita tak tonton, ngerenyit hati kita bahasa dusun. Ngapa? Gara-gara aku tak senang dengan itu. Sempit nian hati. Gara-gara buka YouTube, kemudian hati kita geduk. Atau lewat dari sini, nyengok, oh itu lagi kampanye, apa dia, orang-orang tak benar. Lah sudah suudzon, habis itu membenci lagi tanpa alasan, langsung hati ini sempit. Maka para pembenci hatinya tak akan pernah luas. Para pembenci hidupnya tak akan pernah tenang. Sebanyak orang yang dibenci, maka sebanyak itulah kesempitan hidupnya akan melanda. Milih fulan bin fulan, milih 01, jangan jahatkan 0203. Milih 02, jangan jahatkan 0103. Terus seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau kita seperti itu, tetap Bapak membahasa uji orang-orang tua, orang makan nangko, kita masih makan getah itulah. Tapi ruginya kita makan getah, habis itu kita campak pulau ngapok, karena kelak di akhirat apa yang kita lakukan ini gara-gara kita benci fulan bin fulan, sampai kita gosip dia dapat pahala income pasif. Saya benci dia Ustaz maksud, apa dia maksud ini. Terus nabung pahala kawan. Kaget di akhirat, mau tak mau pahala saya tak berikan kepada Ustaz maksud. Kenapa? Karena Allah yang mengadili kita. Maka Pak, berarti orang yang menyelamatkan dirinya dari rasa kebencian kepada siapapun, maka ini orang hakikatnya sedang menyenangi, menyayangi dirinya sendiri. Nah, kita lanjut dulu. Rasulullah bersabda bahwa tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga sampai pada satu martabat ketika dia menginginkan kebaikan untuk orang lain, untuk saudara sesama manusia atau saudara seakidahnya sebagaimana ia menginginkan untuk dirinya sendiri. Bapak dan Ibu,
hadis ini mengajarkan apa? Mengajarkan kepada kita bahwa iman itu punya tingkatan. Ada tingkatan iman itu tinggi, ada tingkatan iman itu kemudian sedang-sedang, ada tingkatan iman itu rendah. Orang kalau sudah tingkatan imannya tinggi, Bapak dan Ibu, melihat orang lain melakukan kemaksiatan sudah bukan benci lagi. Orang membenci orang lain itu biasanya tingkatan imannya sedang. Ngapu, oh dia tuh ustaz galak mabuk, bencinya aku. Bagus. Tapi orang kalau sudah imannya lebih tinggi daripada itu, dia sedih. Kenapa ya Allah, ngapa umatmu Rasulullah ini bahas itu? Nangis dia, karena kenapa? Satu lagi umat Rasulullah melakukan kesalahan, mudah-mudahan baca diselamatkan. Nabi itu, Bapak dan Ibu, banyak menangisnya, menangisi umatnya itu melakukan kemaksiatan. Maka ada ulama yang kemudian ketika dia melihat ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang bagi orang itu biasa saja, bahkan dia menangis. Kenapa? Ya Allah, ini maksiat ini kenapa sampai saudaraku melakukan ini? Nah, ini tingkatan iman yang paling tinggi. Kalau kita ini kan yang sudah biasa melakukan kebaikan, melihat orang lain, apa dia budak itu? Hobi keluyuran, ada siri, genjerang-genjreng tiap malam kati agu, segala macam. Kita cari kesalahannya, dan memang anak itu melakukan kesalahan. Tapi ternyata bagi orang yang tingkatan lebih tinggi, bahkan dia menangis, jangan sampai ya Allah tolong selamatkan ini orang daripada lembah kemaksiatan. Maka didakwahi atau didoakan. Bapak dan Ibu, pernah pada satu saat ada anak-anak muda, ini diceritakan ada seorang ulama besar. Kemudian ulama ini kan sedang ngajar ini. Ketika sedang ngajar itu tiba-tiba datang para pemuda-pemuda itu yang sengaja nganggu. Biasalah kan kita budak-budak muda ini kan sering huru hara itu, ada seperti itu Bang, ada. Bahasa kita sekarang, kita lagi ngajar pengajian, dia nyetel musik kuat-kuat. Atau dia ron apa itu, disetelkan apa motornya tuh digeber-geber nah itu. Terganggulah. Maka kemudian murid-murid ini, Kiai, anak-anak itu ganggu kita. Tolong doakan supaya mereka berhenti. Ngangkat tangan, ya Allah, sambil nangis-nangis beliau. Nah selesai itu, tapi muridnya protes. Kenapa? Karena doanya ini tak sesuai yang diharapkan oleh muridnya. Apa doanya itu? Kira-kira dalam bahasa Indonesia ini, ya Allah, sebagaimana Engkau membahagiakan, menyenangkan mereka di dunia ini, maka senangkanlah mereka di akhirat ya Allah. Ya artinya ya Allah, sebagaimana mereka ini beladas-ladas di dunia ini ya Allah, maka di akhirat pun bikin mereka bahagia dan ladas di akhirat. Padahal permintaan murid itu, guru, kiai, syekh, habib, tuan guru, ajangan doakan mereka tuh biar apa disambar petir gitu kira itu kan, supaya pengajian kita tak terganggu. Ini kiai tak termakan provokasi. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan mereka di akhirat. Dan itu terjadi juga pada salah seorang kiai ulama besar dari Hadramaut, dia seorang habib besar. Ketika beliau sedang masuk dakwah ke Amerika, namanya Amerika ya, negara orang yang pantas di sini maaf ya, kemudian mereka seperti itulah, ciuman lah namanya. Ketika masuk itu di dalam lift itu bersama murid beliau, kemudian ini muda-mudi biasa bermesraan, pelukan seperti itu. Sementara beliau ini bahkan melihat wajah perempuan pun tidak pernah kalau dia Hadramaut di kampungnya. Maka beliau nunduk itu. Kemudian marah ini, marah, jangan marah, biarkanlah mereka dalam posisi. Ya memang mereka tak paham kata dia. Doa beliau, ya Allah sampai langit sakit, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan mereka di akhirat ya Allah. Nah kemudian qadar Allah dengan doa ini penasaran sing cowok ini. Tuan guru ini siapa ini orang? Orang-orang India kan, wah ini orang dari ini. Dijelaskan, ngapo dia berdoa, cak berdoa ngangkat tangan itu doa. Ditanyakan ngapo doanya? Doanya dia mendoakan kau. Hah? Doakan aku? Ngapo didoakan? Diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wahai Tuhan, sebagaimana Engkau membahagiakan dia di dunia ini, maka bahagiakan di akhirat. Itu nangis Pak. Bertanya-tanya, akhir masuk Islam. Yang tadi itu, yang pemuda tadi mana ceritanya pun sama. Dia geber-geber itu kira-kira itu buat musik segala macam, buat keributan. Sementara mereka tahu yang ini ulama besar, mereka tahu reputasi ulama ini besar. Maka mereka akhirnya, ya Allah bahaya ini, kita didoakan sampai ngangkat tangan mah itu.
Akhirnya mereka datang, kiai minta maaf, kami apa-apa, tolong jangan kutuk kami, kira-kira jadi kodok atau jadi batu, kira-kira begitu. Tidak, kata kiai tadi. Aku doakan kamu sebagaimana kamu ladas-ladas sekarang ini, mudah-mudahan di akhirat kamu udah bikin ladas sama Allah. Akhirnya nangis, taubat, minta maaf dan menjadi murid beliau dan menjadi orang yang baik setelah itu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, betapa ternyata terkadang kita ini, kita ini pengen memaksakan kebaikan untuk orang lain sebagaimana Allah telah berikan kebaikan itu kepada kita, tapi kadang dalam kondisi yang memaksa. Pernah saya ditanya di Kuala Kencana, ada seorang ibu-ibu di Papua situ. Dia nanya, "Ustaz," ini orang Bugis, panggilnya Ustaz, orang Tinggi Batu. "Ustaz," katanya, "bagaimana nih? Atau anak saya ini tidak mau sholat. Umur berapa, Bu?" 8 tahun. Oh, saya bilang begini. Sebelum saya jawab, saya bilang, tak tanya dulu. Ibu dulu 8 tahun tuh kerjanya apa kan? Sudah mau sholat kamu? Tidak, Ji. Gitu. Tidak, Ustaz. Oh, ya sudah, saya bilang. Kalau sudah, jangan paksakan anak itu untuk soleh sebagaimana kamu yang sekarang. Karena semuanya tetap butuh proses. Kita ini yang di masjid ini, Pak, dulunya mungkin pernah nyambut singkong tetangga, pernah ngambil jambu punya Pak Haji, pernah. Mungkin makan pempek 5 ngaku 10, mungkin pernah. Terbalik, makan pempek 3 ngaku 5, makan 5 ngaku 3 misalnya. Reputasi kita seperti itu. Ya sudah, ketika kita sudah soleh seperti ini, bukan memaklumi bahwa anak kita melakukan itu terus kita maafkan, bukan. Tapi setidaknya ya Allah, berarti jangan paksakan kesolehan kita sekarang terus dipaksakan kepada mereka. Yang ada adalah Islam itu dilakukan dengan keterpaksaan. Maaf bapak-bapak, bukan untuk menjahat-jahatkan. Sekarang ini, era MBS ini, Muhammad bin Salman ini, atau sekarang sudah mulai. Bapak percaya tidak, di Saudi itu banyak sekali orang ateis sekarang. Ini bukan hoax, ini betul-betul terjadi. Kenapa? Karena selama ini mereka dipaksa betul. Betina tidak boleh keluar kecuali dengan mahram. Bagus, saya sangat setuju. Betina tidak boleh nyetir, anggaplah kita anggap bagus. Tapi dengan segala keterpaksaan itu, ketika dilakukan dengan terpaksa, maka pecah baro dalam sekam. Sekarang meledak. Sekarang lihat di Riyadh ketika ada festival, sudah banyak ibu-ibu dengan kesadarannya tak pakai jilbab, tak pakai cadar. Oke, tak pakai cadar, dia masih pakai jilbab. Sekarang lepas jilbab. Cerita dosen kami dulu, ketika dia satu pesawat ketika, dan saya pernah melihat itu, ke satu pesawat itu ketika dia sudah dari Amerika, terus dia mau ke Jeddah atau kemana, dia lihat itu, maaf ya, cewek-cewek itu pakainya segala macam, Masya Allah. Pokoknya naudzubillah, bukan Masya Allah, cewek pakaian Eropa lah, baju you can see segala macam. Persiapan sampai di Bandara Jeddah, masuk kamar mandi di pesawat, bercadar. Artinya agama itu masih dalam bentuk keterpaksaan, bukan kesadaran dalam hati. Yang melaksanakannya terpaksa sampai mati bagus, tapi misalnya maksudnya apa? Masih lebih mendingan daripada dia itu kemudian tadi keluar negeri terus dia buka-buka masuk lagi. Lebih mending dia tak keluar dari Saudi, dia tetap menutup tubuhnya, wajahnya dengan jilbab atau cadar. Kan seperti itu. Tapi yang ada adalah ketika ada kesempatan untuk melakukan itu, maka dia akan buka sebuka-bukanya. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak mengatakan sistem Saudi tak bagus sekali. Tapi ketika aturan-aturan itu banyak dipaksakan, maka yang jadi kejadian seperti ini. Banyak Pak, cari nanti di googling bahwa di Saudi sudah banyak orang-orang yang ateis, tak percaya Tuhan. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang dipaksakan. Maka berarti bagaimana sikap kita mensikapi anak kita yang ini? Ya sudahlah, bahasa sederhananya idealisnya itu kita tuh sundul langit. Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah banyak memberikan hidayah kepadaku kepada apa-apa, maka berikan hidayah pada anak kami. Dan doa itu adabnya, kata ulama, tolong untuk kebaikan doakan untuk kita dulu, baru untuk orang lain. Ma'asyarul muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Bukan rahimakumullah bae. Ma'asyiral muslimin, orang-orang muslim, yang mudah-mudahan Allah merahmati aku juga merahmati kalian. Itu doa adabnya dari para ulama diajarkan. Ngapo kaget kecul pecak pede nian kita ini, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah, kita terlewat. Orang dapat rahmat, kita tak dapat rahmat, itu kan rugi. Maka untuk doa kebaikan dikatakan para ulama itu seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah, ahabbani wa ahabbakumullah. Nah, doa yang sering diucapkan oleh budak-budak hijrah sekarang itu apa? Allah yahdik, hadakallah, mudah-mudahan Allah memberimu hidayah. Itu bagus doanya. Tapi ada yang tersembunyi yang kurang etis di situ. Seolah-olah orang ini belum dapat hidayah dan aku yang sudah dapat hidayah. Minta-minta tuh, ya Allah, hadaniyallah wa iyyak, mudah-mudahan Allah memberiku hidayah juga memberimu hidayah. Kan lemah. Allah yahdik, mudah-mudahan Allah memberimu hidayah. Berarti kita ini sudah pasti dapat hidayah. Belum tentu pemahaman kita terhadap Islam ini sudah tepat atau benar. Maka berarti Bapak dan Ibu, untuk doa kebaikan, lihat sebagaimana hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, kita dulu untuk mendapatkan kebaikan itu baru orang lain. Dengan bukti apa? Bahwa Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu baru keluargamu dari api neraka. Bukan jaga keluargamu, harus jaga dirimu sendiri dong. Awali dengan dirimu. Kaget kamu sibuk mendengarkan orang lain, dirimu kecil, dirimu kelewatan. Maka berarti untuk doa kebaikan kita minta doakan untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Termasuk orang lain itu anak maupun istri kita. Ya Allah, berikanlah aku hidayah untukku ya Allah, untuk istriku, untuk anakku, keturunanku, untuk tetangga segala macam. Baru jangan doa ini. Ya Allah, berikanlah hidayah pada tetangga kami. Alahkan dia hobi dia ini ya Allah menggosipi orang. Ya Allah, alahkan jahat tetanggaku itu ya Allah segala macam. Emang kita lah baik. Maka doakan kebaikan untuk diri kita, baru untuk orang lain. Yang berikutnya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, at-tanafusu fil khairi min kamalil iman. Bahwa dalam konteks hadis ini kita dapatkan pelajaran, berlomba-lomba dalam kebaikan itu termasuk dalam bentuk kesempurnaan iman. Apa yang dimaksudkan Rasulullah bahwa imanmu belum sempurna sampai engkau menginginkan kebaikan untuk saudaramu sebagaimana menginginkan kebaikan untuk dirimu sendiri. Kebaikan itu mencakup kebaikan agama, dunia dan akhirat. Maka kebaikan agama itu dibangun atas dasar nasihat atau doa. Bapak dan Ibu, jadi kalau ada dulur, saudara, orang tua, kawan, pasangan hidup, bahkan anak yang kepo dengan kita, bersyukur bahwa dia sedang sayang sama kita. Tapi maksudnya kepo ini dalam hal-hal misalnya sifat kebaikan. Mak, lah jam setengah mak balik lah mak. Bergesah terus, itu anak sayang sama orang tua. Atau nak baliklah nak, ayam bela buir balik, mana kita manusia belum balik ini. Atau ibu-ibu, pak, dah balik tak? Kira begitu atau WA atau telepon. Lah jam 10 ini lah dalu, kaki ada subuhan besok. Itu istri yang sayang sama suami. Nah terkadang tapi kita sebagai laki-laki kadang merasa ini nih kepo nian biniku ini, resek nian, orang baru nak ladas, baru 3 putaran gap ini kira-kira, lalu suruh balik. Itu kan artinya alhamdulillah gap lah baca, lebih gap lah sekitar setengah jam, ya jadilah besok pula bersosialisasi lah dapat. Terus ketika orang rumah mengingatkan kita, itu berarti dia sayang kepada kita. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa kalau ada satu konsep dalam Islam namanya istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu manakala Allah membiarkan orang-orang yang Allah benci tenggelam dalam kenikmatan dunia. Semakin tak semayang, ya sehat. Semakin teman maaf misalnya maksiat mabuk-mabukan, duitnya tambah banyak kira-kira. Semakin jauh daripada Allah, bisnis semakin merambah kemana-mana.
Artinya ngapola kira-kira itu? Itu bukan nikmat, itu namanya istidraj. Manakala Allah sudah biarkan orang makin jauh dari rahmat Allah, kelak di akhirat orang ini akan mendapatkan azab yang sepedih-pedihnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dak galak kawan kita mak itu, maka kita nasihati. Maka Bapak itu mengingatkan Allah, kalau ada tetangga, kalau ada kawan, kalau ada siapapun yang tanda kutip resek itu, kita hargai, kita syukuri karena mereka sedang menyayangi kita. Sebentar lagi nih kita akan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di usia sampai Ramadan. Di sini berapa halaqah ngaji tadarus? Sikok ya? Sikok ngaji tadarus sikok ya? Anggaplah berisi 5 sampai 8 orang misalnya. Konsep tadarus itu, tadarus bahasa kita atau tadarus dalam bahasa Arab itu artinya sama-sama belajar Al-Qur'an. Caranya mak mano? Sikok ada yang baca, 9 yang nyimak. Nah, yang baca ini kalau dia salah, kalau keliru diingatkan kawan, jangan ngotot. Kadang-kadang, ini resek ini aku ni nak ngaji. Bila orang justru ketika kita ngaji, teman dengar kita tuh shin kita kurang kena, mungkin panjangnya kurang panjang, atau yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Ketika kawan mengingatkan, justru kita harus berterima kasih. Dia sedang menyelamatkan kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Bukan tadarus itu bukan banyak-banyakan hataman, bukan. Bukan asas kuantitas, tapi asasnya kualitas. Kalau nak nyari kuantitas, kita ni sebanyak-banyaknya ngapo? Kalau kita ngaji dewean, Bapak dan Ibu, rasanya lempang-lempang baik kata yang salah. Ustaz, rasanya kalau aku ngaji ini kok lancar Ustaz? Ya dia kata yang nyimak, mana dah lancar. Yang nyimaknya kita dewe. Ya kita ni kadang permisif dengan diri kita sendiri. Merasa sudah benar bacaan kita. Pak badan tu model kiai a'udzubillah, bukan a'u tapi a'udzubillah. Dari situ bela kena gitu. Nah berarti Ustaz biar lancar aku dak usah disimak. Lo lah tambah salah. Jadi tadarus itu atau tadarus jadikan momen bagi kita untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Itu satu. Yang kedua yang mengingatkan, menasihati memang betul-betul harus lillahi ta'ala, bukan untuk cari-cari kesalahan. Kalau pacak, memang kalau pacak, nasihat itu tentang misalnya kita nak mengkoreksi bacaan, kalau pacak 4 mata. Tapi kalau dalam konsep tadarus itu karena kita sudah sepakat ngaji bersama, ya sudah terima baik kalau ada kami mengingatkan, ya kita ulangi lagi bacaannya. Bapak dan Ibu, orang yang menasihati kita itu adalah hakikatnya orang menyayangi kita. Pernah saya ceritakan kan bagaimana Imam Syafi'i, beliau itu mengingatkan muridnya. Imam Syafi'i ini kan tabiat zaman dulu ulama ini Pak, ulama itu berguru pada ulama, atau ulama punya muridnya lah sudah ulama. Nah murid yang sudah ulama ini punya pengajian. Nah satu saat murid Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i lewat, muridnya tak tahu, pas lewat, tak pas ini kawan ini. Akhirnya beliau nasihati. Seperti yang saya pernah ceritakan. Kenapa? Kapan Imam Syafi'i menasihati? Apakah di tempat itu juga? Tidak. Imam Syafi'i datang malam-malam. Malam-malam kira-kira anak sama istri ini, muridnya ini sudah tidur. Assalamualaikum. Pelan-pelan. Waalaikumsalam. Woi, guru, ada apa guru? Bini muda tidur belum? Sudah. Anak tidak. Aman. Minta maaf muridku. Tadi ku jingok siang-siang, kau tuh ngajar. Yang tak pas itu ku jingok, kau di bawah bayangan, di bawah payung, muridmu terpanas-panas galau. Itu tak pas muridku. Mestinya kalau nak kamu terteduh galau, kalau tidak berpanas, kau melok berpanas sekalian, biar ada konsep keadilan situ. Ya Allah, maaf guru ya. Sudah, bukan minta maaf ke aku, sudah. Aku balik, assalamualaikum. Lihat bagaimana kekeliruan murid itu diperbaiki bahkan malam hari. Ditanya dulu, bini mulai tidur belum? Anak mulai tidur belum? Nah kadang-kadang ada orang yang memang niatnya itu bukan lillahi ta'ala, untuk mempermalukan. Dia protes ini, protes itu, untuk mencari celah aib seorang, untuk mempermalukan, bahkan untuk membunuh karakter orang tersebut. Tidak seperti itu. Maka orang Islam itu apapun yang dia lakukan,
maka dia kaitkan dengan akhirat, dan itulah makna iman. Jadi Bapak dan Ibu, orang iman itu apa makna iman? Iman itu kan percaya. Percaya terhadap bahwa yang kita lakukan sekarang ini semuanya akan berbalas di akhirat. Yang kita lakukan sekarang ini, apapun itu semuanya akan dicatat dan kelak di akhirat akan dimintai tanggung jawab. Itulah makna iman. Dan itulah mengapa iman itu amat sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Iman ini Bapak-bapak pembesar hati bagi kita. Bagi orang tak dapatkan keadilan, maka akhirat, iman terhadap akhirat yang akan membuat kita tak stres di dunia. Kakakku, dia punya tanah di Jalan Baru arah bandara situ. Dia sudah beli, suratnya ada. Selang berapa tahun dari situ, ada dari orang-orang bermata sipit lah, ngambil barisan tanah kakak itu, ada sertifikatnya belum. Hebat. Sampai sekarang di pengadilan belum tuntas-tuntas. Kalau kita tidak kata iman, stres Pak. Duit nabung bertahun-tahun, belinya sah, surat-suratnya sah, ada saksi, tiba-tiba kalah. Ternyata karena ini pun, yang ini ngaku ini, orang ini, sindikan ini, ada sertifikat tanahnya dari ujung ke ujung, termasuklah tanah kakak saya. Kalau kita udah kata iman, depresi gitu, stres. Apa yang membuat kita pacak bertahan? Yakin ya Allah, di dunia tak selesai pengadilannya, di akhirat kami minta menuntut pengadilan daripadamu. Dan itu sebaik-baik, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, berarti seperti itulah seorang beriman. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, kita yakin karena kelak di akhirat perasaan sayang kita kepada saudara kita itu pasti berbalas. Di dunia mungkin tak berbalas, di akhirat pasti dibalas Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan la yu'minu, tidak sempurna iman, ada kata iman di situ. Jadi iman ini perkara yang sangat mahal dalam diri manusia. Maka para ibu, kita bermohon kepada Allah bahwa iman kita ini minimal istiqomahkan standar, terus maksudnya stabil. Syukur-syukur naik. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semakin bermakna di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bittaqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.